Minta maaf dia terlambat masuk. Ada tadi saya kerja sedikit ya. Ya, Iya, oke Pak. ya. Nggak lama kok. Yang kita bahas cuma analisis korelasi sederhana saja ya. Nanti minggu depan baru kita masuk analisis korelasi ganda seperti itu. Ya, siapa yang jadi host di sini tolong ditampilkan dulu ini apa namanya eh, materi tadi yang saya bagikan di grup. Oh iya, Kak Frawi. Ya, siap-siap juga deh tampilkan memang itu apa apa namanya Excel sama atau SPSS-nya sebentar. Oke, kita langsung saja mulai ya. Nah, ini tampilan baru barangkali nih ya. Lebih keren kayaknya nih tampilannya ini yang dari kemarin karena lewat laptop kah atau bagaimana ini ya. Oke ya, jadi di sini ya saya download tadi ya. Sebenarnya hampir sama kok dengan apa namanya materi sebelumnya ya yang saya sudah kirimkan tentang analisis korelasi ya. Jadi apa namanya sebelum saya lanjut ini saya tanyakan dulu. Kita dengar Ji suaraku jernih Ji. Iya Pak, kedengaran. Uh, Iya, Pak. Iya, jadi komen Ki di kalau misalnya apa putus-putus seperti itu jangan sampai saya lanjut nah putus-putus kita tidak simak seperti itu. Oke, saya langsung mulai saja nanti teman tak yang lain tinggal masuk saja di room ya yang sudah dibagikan tadi sama Eka. Ya, jadi hari ini kita masuk tentang masih dalam statistik parametrik ya. Jadi untuk materi hari ini kita bahas itu adalah analisis korelasi. Ya, analisis korelasi ini terbagi nanti atas dua, ada namanya analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi ganda seperti itu. Setelah nanti kita belajar tentang analisis korelasi, ya nanti akan juga kita pelajari tentang analisis regresi. Analisis regresi terbagi atas dua, regresi sederhana dan regresi ganda. Nanti setelah kita pelajari insya Allah ada waktu baru kita masuk yang namanya ANOVA. Ya, ANOVA itu lanjutan dari UJT ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya mau bahas dulu ANOVA tetapi jangan sampai waktu yang tidak memungkinkan ya, sudah harus final. Ya, makanya yang saya bahas dulu adalah korelasi, regresi dan terakhir ANOVA seperti itu. Oke, apa korelasi ya? Jadi korelasi itu adalah hubungan relasi ya, hubungan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel seperti itu. Ya, jadi nanti ada simbol X, variabel X dan variabel Y. Ada variabel bebas dan juga ada variabel terikatnya. Ya, seperti itu ya. Jadi tujuan dari uji korelasi ini adalah untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ya, di sini ada beberapa teknik statistik yang dapat kita gunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel ya. Jadi di sini dinaikkan dulu Mat. Ya, yang pertama ada yang kita kenal dengan koefisien korelasi atau simbolnya adalah RXY. Terus ada juga yang dikenal dengan koefisien penentu atau koefisien determinasinya. Dan yang terakhir di sini juga ada analisis regresi. Seperti itu ya. Apa itu Pak regresi Pak? Jadi regresi itu adalah pengaruh, melihat ada tidaknya pengaruh seperti itu. Ya, ada tidaknya pengaruh ya, memprediktor ya, menduga ya, memprediksi bahwa ada pengaruh antara X variabel X ini mempengaruhi variabel Y seperti itu. Untuk selanjutnya silakan Dek oke. Di sini ada koefisien korelasi bisa dibaca-baca menentukan hubungan ya, menyatakan hubungan seperti itu atau arah dari hubungan itu seperti itu ya. Jadi
Ya, sambil contoh yang bagi yang sudah menikah di sini, ya sebelum menikah ya mungkin ada tahap penjajakan dulu bagaimana ya. Mungkin ya saling kenal dulu ya, saling kenal dulu seperti itu. Itulah yang dikenal dengan korelasi hubungan ya, berarti ada hubungan, misalnya pacaran dan ta'aruf dan sebagainya. Ya, dari situ nanti akan ditentukan arah hubungannya itu. Ya, apakah nanti arah hubungannya arahnya ke kanan atau arahnya ke kiri? Ya, kalau arahnya ke kanan ya berarti diakhiri dengan pernikahan seperti itu. Tetapi kalau arahnya nanti ternyata minus, berarti diakhiri dengan berpisah atau putus ya. Mungkin seperti itu penggambarannya sih. Oke, selanjutnya di sini nilai R ini bergerak di antara min 1 sampai 1. Jadi kalau misalnya nanti Rama, Risna, dan yang lain, ternyata Pak, kenapa nilai RXC-nya, nilai koefisien korelasinya saya Pak, minus 3 atau misalnya nilainya 3. Berarti cara kerjanya Risna salah seperti itu. Karena nilai koefisien korelasi itu berada di antara min 1 sampai dengan 1. Pak, kalau bagaimana kalau 0,5 bagus, 0,9 bagus. Jadi semakin mendekati 1 maka kekuatan korelasinya itu adalah semakin kuat seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Ya, di sini ada apa namanya? Ada tingkat hubungan ya untuk korelasi itu sendiri ya. Jadi semakin mendekati nilai 1, semakin mendekat, jangankan minus 1, minus 0, minus berapa koma, 0 saja di sini tidak berkorelasi. Jadi kalau misalnya ada nanti didapat misalnya nilainya Risna Pak minus 0,75, apa dia masuk kategori apa? Ya, dia masuk kategori sama sekali tidak berkorelasi seperti itu, karena 0 saja di sini tidak ada korelasi seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya datanya nanti kita bisa berada di antara tinggi 0,81 sampai dengan nanti adalah 1 seperti itu. Oke, nanti hasil akhirnya nanti bisa dilihat bahwa memang punyanya misalnya Rama, Pak nilai koefisien korelasinya Pak adalah 0,73, misalnya hasil akhirnya Rama menggunakan person product moment. Jadi nanti Rama tinggal buatkan kesimpulan, oh 0,71 misal 0,75, oh berarti masuk dalam kategori sedang seperti itu atau cukup. Berarti tingkat hubungannya ini cukup ya, seperti itu atau sedang seperti itu. Oke, selanjutnya silakan dinaikkan lagi. Ya, silakan Ahmad Kafrawi dinaikkan lagi deh. Di atasnya kita tidak lewati Ji, di atasnya masih ada. Oh, enggak ada ya. Oke, selanjutnya di sini koefisien determinasi ya. Jadi koefisien atau koefisien penentu, koefisien determinasi di sini seperti apa Pak? Jadi bukan KD itu bukan Kris Dayanti ya, tapi koefisien determinasi. Fungsinya adalah angka yang diberikan oleh satu atau lebih variabel X atau variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependennya atau variabel terikat seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menentukan nilai koefisien determinasi, yaitu dengan cara kita kalikan, kita pangkatkan koefisien korelasinya yang kita sudah dapat, baru kita kali dengan 100%. Maka itulah cara untuk mencari koefisien determinasinya seperti itu. Jadi koefisien determinasi tujuannya adalah menyatakan kontribusi ya atau sumbangan ya yang diberikan oleh satu atau lebih dari variabel X terhadap variabel perikatnya. Selanjutnya Kafrawi dinaikkan lagi deh. Ya, ini yang kita bahas ya. Jadi hari ini kita masuk juga ya tentang korelasi person product moment atau PPM. Ya, Pak. Ya oke, stop. Kapan Pak korelasi person ini digunakan? Karena untuk uji korelasi itu sendiri ada beberapa rumus yang kita gunakan.
Ada diantaranya koefisien produk moment, ada juga yang dikenal dengan Kendall-Taul, ada juga yang dikenal dengan Sperman-Rang dan sebagainya. Jadi ada beberapa rumus korelasi ya. Tetapi asumsi dari person produk moment di sini yang pertama adalah sampel yang kita ambil nanti itu adalah random. Ya, jadi sampel yang diambil ini dipilih secara random atau acak. Itu syarat dari person produk moment. Terus yang kedua, data setiap parabel syaratnya harus berdistribusi normal. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita nanti uji korelasi, jadi soalnya nanti contoh ya, soal nanti saya berikan. Sebelum kita uji korelasi wajib dulu diuji normal seperti itu misalnya ya. Selanjutnya bentuknya juga harus regresi linear. Ya, nanti akan kita pelajari tentang regresi linear ya, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Ya. Selanjutnya asumsi untuk person ini datanya dalam bentuk interval. Ya, jangan dalam bentuk nominal yang dicantumkan. Pak, data dalam bentuk interval itu seperti apa? Ya, data yang selama ini yang kita gunakan untuk menguji misalnya ya misalnya data mahasiswa kan seperti itu, pengaruh apa nih? Hubungan antara hubungan antara nilai kemampuan awal mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa seperti itu misalnya. Jadi X-nya itu adalah nilai awalnya itu, entah itu nilai awalnya diperoleh dengan cara memberikan pretest atau dengan cara memberikan tes. Nanti kita olah datanya seperti itu. Terus terakhir nanti kita berikan post test di akhir atau kita berikan tes lagi. Nanti datanya kita kumpulkan. Setelah itu datanya kita olah, terus kita analisis. Ya, seperti itu ya. Nanti akan kelihatan apakah nanti hubungan dari kemampuan awal ini ada pengaruh ya, memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap nilai akhir atau nilai IPK dari mahasiswa. Apakah nilai kemampuan yang diberikan atau misalnya nilai tugas yang diberikan itu ternyata misalnya hubungan antara nilai tugas yang diberikan terhadap nilai UAS mahasiswa program studi sistem informasi kelas D untuk mata kuliah statistik dan probabilitas. Jadi kita uji apakah betul-betul nanti ada hubungan atau tidak seperti itu. Kalau dia ada hubungan, apakah hubungannya dia kuat atau dia lemah seperti itu. Ternyata misalnya Eka ternyata nilai koefisien korelasi misalnya 0,90 dan koefisien determinasinya misalnya adalah 81%. Berarti memang ternyata hubungan antara tugas dengan nilai akhir statistik ternyata memiliki hubungan yang sangat kuat. Berarti ini ada pengaruhnya. Berarti pemberian tugas ini ada pengaruhnya sehingga nilai akhir mahasiswa juga bagus seperti itu ya. Selanjutnya lagi Kak Frawi. Kalau terisi masih lama. Jadi di sini ada tabel penolong untuk mencari koefisien korelasi ya. Jadi seperti ini nanti modelnya. Ya, di sini ada subjek ya, atau bisa nanti kita tulis saja nomor seperti itu ya. Terus XI ya, kalau korelasi sederhana, analisis korelasi sederhana, berarti kita hanya menggunakan hanya satu variabel bebas dan juga hanya satu variabel terikat seperti itu. Jadi kalau kita ada soal nanti tidak usah lagi tulis XI, langsung saja X1, Y1 atau X1 dan Y
Atau langsung saja X dengan Y, seperti itu. Ya, karena hanya satu saja. Beda kalau kita menggunakan nanti korelasi ganda, berarti X1, X2, Y. Karena di sini hanya korelasi ganda, berarti cukup X dan Y saja. Ya, di sini selanjutnya ya, di sini ada X1 dikurang X1 sama dengan X. Kalau kemarin ya, saya biasanya ya, untuk yang kolom ke berapa ini, kelima, biasanya enggak seperti ini ya. Setelah X dan Y, kita langsung X kuadrat. Setelah itu Y kuadrat, baru X kali Y. Jadi X kuadrat itu berarti nilai dari X dipangkat 2 kan. Nah, terakhir X Y berarti nilai X kita kalikan dengan Y. Terakhirnya nanti kita buatkan sigma. Ya, di sini ada rata-ratanya X dan Y, di situ ada sigma ya, sigma X kuadrat. Yang kita butuh adalah sigma X kuadrat, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Dan juga nilai N-nya, kan kita harus tahu berapa nilai sampelnya, seperti itu. Selanjutnya lagi. Nah, ini rumus untuk menghitung nilai R. Ya, ini rumus untuk menghitung nilai R ya. Biasanya saya menggunakan rumus yang pertama ya, RXY. Seperti itu ya, RXY sama dengan N. Pak, dari mana N-nya itu apa? N-nya itu adalah sampel. Berapa sampelnya? Misalnya saya berikan tes ke 40 orang seperti itu ya. Berarti ada 40. Jadi Pak, nilai X-nya Pak 40, nilainya juga 40 ya. Tetap dalam satu kelas saja seperti itu ya. Jadi dalam satu kelas itu saya ambil nilai tugasnya, terus setelah itu saya nilai akhirnya lagi, nilai finalnya berapa. Apakah ada nilai tugas ini mempengaruhi atau memiliki hubungan terhadap kemampuan akhir mahasiswa ini. Oke, sigma XY ada tadi kan, berarti kita tidak bisa langsung masukkan sigma XY kalau kita tidak cari dulu, kalikan dulu X kali Y berapa semua nilainya, susun ke bawah, setelah itu nanti kita tinggal jumlahkan saja pakai sum ya. Saya kira aman kok ya, ini dan yang dibagi ini ada akar. Tolong perhatikan di situ, bedakan sigma X kuadrat dengan sigma X, baru pangkat 2. Kalau sigma X kuadrat berarti di situ berarti sigma X kuadrat berarti sigma yang sudah dipangkat 2 kan, seperti itu. Sorry, sigma X kuadrat dengan sigma X saja ya, sigma X kuadrat dengan sigma X baru pangkat 2. Kalau sigma X kuadrat berarti yang sudah dipangkat, yang sudah di masing-masing sudah dipangkatkan baru dijumlahkan, itu yang sigma X kuadrat mengikut kuadratnya. Tetapi kalau sigma X baru dalam kurung baru kuadrat, berarti nilainya adalah sigma X-nya, jumlah dari variabel X-nya itu berapa jumlahnya, nanti setelah itu baru kita kuadratkan seperti itu. Lanjut lagi. Ya, selanjutnya di sini seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa dengan IPK mahasiswa. Apakah ada hubungan antara penawaran SKS ya, kan ada ambil SKS 24, ada yang 20 SKS saja. Apakah ada hubungan atau ada pengaruh, ada hubungannya dengan nilai IPK-nya nanti? Apakah Pak ada hubungannya Pak, semakin banyak kita ambil SKS yang kita program, IPK-nya saya Pak semakin turun Pak, mungkin karena terlalu banyak barangkali tugas ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada, kalau Risna di sini ada berapa sampel Risna kira-kira? Risna ada berapa sampel? Kira-kira kalau dilihat dari tabelnya ini,
Ya, kira-kira ada berapa subjek ini? 5, Pak. Iya, ada 5, Pak. Iya, ada 5, betul. Jangan kita terfokus itu 10, mau 10 bukan. Ya, ada 5 karena nomor subjeknya satu ke bawah ya, susun ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Orang pertama jumlah SKS-nya 10. Orang kedua 10, orang ketiga 15, berarti ada 5. Ada sampelnya itu ada 5 seperti itu. Nah, yang pertama yang ini IPK-nya 3, ada 2,5 dan seterusnya. Oke, lanjut lagi. Di sini berdasarkan kasus tersebut, pertanyaannya di sini adalah seberapa besar hubungan atau korelasi antara jumlah SKS dan IPK yang diperoleh si 5 mahasiswa tersebut. Seperti itu. Terus berapa besar sumbangan variabelnya? Ya, sumbangan variabel di sini adalah koefisien determinasinya. Ya, jadi seperti Risna langsung mau kerja sumbangan variabel, tidak bisa lah, karena syaratnya sumbangan variabel itu harus ada dulu nilai R-nya. Karena rumusnya tadi kan R pangkat 2 dikali 100%, masih ingat? Masih ya? Bisa ya, bisa. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan alfa Iya, Pak. 5% atau 0,05. Ya, jadi pertanyaannya di sini adalah kita dituntut untuk uji. Ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK mahasiswa ini. Jadi jumlah SKS-nya adalah X dan IPK-nya adalah Y. Jadi arah panahnya di sini timbal balik seperti itu. Jadi kalau kita buat nanti arah panah X dulu, toh kita kotak segi 4X, baru di dalamnya X, baru sejajar dengan Y lagi, Y besar, baru nanti di tengahnya ada arah panah ke X dan ada arah panah juga ke Y, memiliki hubungan karena hubungan itu arah panahnya harus timbal balik. Beda kalau menguji pengaruh. Pengaruh itu arah panahnya cuma satu arah. Seperti itu. Lanjut lagi Kak Farawi. Ya, di sini ternyata dia pakai kolom yang ke 56 ya. Untuk apa ya? Untuk 56 ini nanti coba saya naikkan coba deh. Ya, naikkan sedikit lagi supaya kelihatan di bawahnya. Oke, saya tidak. Iya, oh ya, ternyata yang dia gunakan adalah rumus R yang kedua tadi ya. Sorry, rumus yang sebenarnya ya saya nanti kalau ada tugas ya rumus yang pertama nanti yang saya suruh ya. Iya, X-nya Y-nya berarti rata-ratanya X 10. Rata-ratanya Y berapa ya? Rata-ratanya Y 2. Dari mana itu 0? Di situ kan keterangannya ada XI dikurang X bar. XI-nya berapa? XI-nya kan 10 tah? XI-nya 10, X barnya berapa? X barnya 10, berarti 10 kurang 10 0. Pak, kenapa lagi di bawahnya 0 itu? Berarti 10 kurang 10 0. Kenapa 5 Pak? Dari 15 kurang 10. Kenapa 0? Dari 10 kurang 10. Kenapa minus 5 Pak? Dari 5 kurang 10. Paham Miki? Paham? Selanjutnya, Iya, Pak. iya. Bagian untuk yang kolom kelima itu 0,5 ya, mantap. Arahkan kursornya deh. 1 0,5 dan seterusnya sama Ji. Y1 dikurang Y1-nya 3. 3 dikurang 2, Y barnya kan 2 toh, 3 kurang 2 1. Terus 2,5 kurang 2, 2 kurang 2, 1,5 kurang 2, 1 dikurang 2. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya dari X kuadrat. Ya, ternyata yang diambil adalah rumus yang kedua tadi ya. Nah, berarti X kuadratnya bukan lagi di 10 tetapi sudah 0 ya. 0 pangkat 2 0, 5 0 pangkat 2 0, 5 pangkat 2 25 dan seterusnya. Y pangkat 2-nya juga seperti itu. Sehingga nilai XY-nya adalah 1 kali 0. Berarti tidak digunakan lagi yang
apa namanya 10, 3 dan seterusnya ini ya, kalau menggunakan rumus yang kedua tadi ya. Selanjutnya kita peroleh nilai sigma-sigmanya 52,5 dengan yang terakhir adalah 5. Lanjut lagi Kak Frau. Oke. Selanjutnya adalah RXY hitung sigma XE dibagi sekian-sekian ya. Tinggal masukkan saja sih sebenarnya. Sigma XY-nya 5. Ya, terus akar dan seterusnya sigma X kuadratnya. Pak, dari mana itu dapat 50? Tadi kan di atasnya toh sigma X kuadrat 50. Sebelumnya dari mana Pak 2,5 dari sigma Y kuadrat? Tinggal kita cara mencarinya 5 Pak per akar, kalikan dulu 50 kali 2,5 berapa, baru akarnya berapa, baru 5 dibagi dari akar dari itu. Hasilnya adalah 0,447 atau 0,45 seperti itu ya. Oke, berarti 0,45. Selanjutnya lagi kita berarti mencari koefisien sumbangsi dari koefisien itu. Berarti ya KD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Berarti 0,447 pangkat 2 kali 100 berarti 19,9. Iya, berarti di sini tinggal kita kurangi saja 100% dikurang 19,9 berarti 80,1 ya. Berarti sisanya adalah 80,1 ditentukan oleh variabel lain. Berarti coba kesimpulannya ada enggak? Berarti hubungan antara jumlah SKS dengan IPK-nya mahasiswa, kontribusinya sumbangsinya adalah hanya 19,19%. Ternyata hubungan antara jumlah SKS dengan IPK mahasiswa dia tinggi atau tidak, ternyata kontribusinya hanya 19%. 80% itu ternyata pengaruh hubungan yang lain, pengaruh yang lain. Mungkin yang 80% itu mungkin karena kumpul tugasnya kah atau apanya kah, seperti itu. Lanjut lagi. Ya, di sini kita dituntut untuk merumuskan hipotesis ya, H0 dan HA. Kalau H0-nya diterima tidak ada hubungan, kalau H-nya atau H1-nya diterima berarti ada hubungan. Ya, jadi di sini setelah kita rumuskan hipotesis, ya kita ujilah menggunakan korelasi PPM. Ya, jadi kita uji dengan menggunakan korelasi person produk momen. Ya, seperti itu ya. Dan arah pengujian hipotesisnya jelas dua pihak ya, uji dua pihak seperti itu. Kalau uji satu pihak kayak uji T, berarti harus ada alfa per 2. Kalau ini hanya alfa saja. Alfanya cukup 5% ya, 0,05. Lanjut. Di sini berikutnya adalah kaidah pengujiannya ya. Jadi di sini nanti ada H0-nya diterima dan H1-nya diterima. H0-nya diterima jika nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, atau misalnya R hitungnya berada di antara lebih besar atau sama dengan minus R tabel dan lebih kecil daripada R tabel, seperti itu. Tapi kalau H0-nya ditolak berarti R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya menentukan statistik hitung. Berdasarkan perhitungan di awal, tadi nilai R hitungnya adalah 0,447 ya. Tadi kita menggunakan R hitung kita menggunakan rumus yang tadi, konversi person ada 2 tadi, rumus yang kedua 0,447. Sedangkan nilai R tabelnya di sini adalah 0,78. Ya, bagaimana caranya mencari nilai R tabel ya? Jelas kita download dulu seperti itu ya. Jelas kita harus download dulu untuk nilai R tabelnya seperti itu ya. Jadi untuk mencari nilai R tabel ya nanti tinggal saya kirimkan di di grup ya.
Saya kirimkan di grup, nanti silakan Kafrawi bisa buka grupnya di situ, nanti kita coba-coba betul nggak nilai dari coba airtable 0,778. Coba Kafrawi, ada yang saya kirimkan baru-baru untuk di grup. Ya, benar nggak? Kita cari coba sampelnya berapa tadi, kalau tidak salah sampelnya adalah 5 ya. Sampelnya tadi itu adalah 5 seperti itu ya. Ya. Sudah ya, oke ya. Jadi kita tadi masih ingat nggak bahwa sampel tadi yang kita ambil itu berapa? Ada kalau tidak salah ada berapa tadi? Ada 5 ya. Jadi coba kita lirik sampelnya 5, terus taraf alfanya adalah 0,05. Ya, cari ya, oke, cari Ki di situ. Berarti yang kita ambil adalah ya itu kan DF-nya ya, DF-nya kan N kurang 2. Nah, untuk DF-nya kan N kurang 2, berarti 5 kurang 2 berarti 3. Ya, berarti 5 kurang 2 ya 3, seperti itu ya, berarti 3. Terus kita menggunakan taraf signifikan untuk uji dua arah yang diambil yang di bawah ya. 0,05. Coba kursornya Kafrawi, itu yang taraf ya, itu bukan dek yang di sebelah kanan. Yang kita ambil 0,05 yang taraf uji dua arah. Mana kursor ta ini? Itu yang 0,9, jajarannya kolomnya 0,9969. Dari 1 coba 0,9969. 0,9 yang sebelahnya. Sebelah ya, bukan sebelah ya itu. Itu yang diambil ya. 0,05. Tuh tinggal turun ke bawah. 3 karena N kurang 2, 5 kurang 2 berarti 3. Berarti yang diambil adalah 0,8783. Itulah airtable. Ya, jadi itulah nilai airtable nanti yang dibandingkan dengan air hitung. Kembali terbalik kayaknya ini. Oh, sama, betul ya? Sama ya? Halo, bisa dipahami? 0,8783. Bisa ya? Bisa, Pak. Paham kita? Jadi ini 0,87 ya, oke lah. Ternyata airtable-nya adalah 0,87 berdasarkan kaidah pengujian bahwa ternyata nilai R hitung itu lebih kecil daripada airtable. Berarti H0-nya diterima, H1-nya diterima ya, karena syarat H0 ditolak kalau nilai R hitung lebih besar daripada airtable. Kalau H0 diterima, berarti nilai R hitungnya berada di sini ya, di antara ini minus R sampai airtable. Tapi karena R hitung lebih kecil daripada airtable, R hitungnya tadi kan 0,447, sedangkan tabelnya tadi 0,878, berarti H0-nya diterima. Ya, kalau seandainya H0-nya ditolak, harusnya R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan, kesimpulannya adalah ya, dengan taraf kepercayaan confidence interval 95%, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Hasil akhirnya adalah secara signifikan tidak ada hubungan. Ya, walaupun tadi nilai R-nya tadi kan nilai R hitung tadi, walaupun 0,447 tadi ternyata di situ masuk dalam kategori kurang di bawah standar, tetapi ternyata secara signifikan ternyata tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan secara signifikan karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, seperti itu.
Coba dibawa. Oh, sudah Superman Rang, nantilah minggu depan. Coba kita demo SPSS dulu. Ya, oke ya. Jadi kita uji dulu. Coba Kak Ferawi, coba deh ambil coba nilai yang sama tadi. Nilai yang sama tadi. Copy enggak bisa sorry, kena PDF. Diingat-ingat saja ini ya. Kita cek coba. Ya, enggak apa-apa. 10. Ya, ambil saja enggak apa-apa ya. Ya, ambil saja yang itu saja ya. Artinya kan kita menggunakan rumus person yang pertama ya. Ini kan yang digunakan adalah rumus person yang kedua. Ya, mudah-mudahan bisa tercopy ya. Oh, bersambung. Susun saya ke bawah. 10, 10, 15, 10, 5. Ya, 10, 15, 10, dan 5. Di atasnya itu hapus 10-nya 1. Iya. Oke, satu lagi. Berapa tadi? 2, berapa itu? Kita masih ingat? Hafal saja lah. 3, 2,5, 2, 1,5 dengan 1. Oke. Ya, 3, 2,5. Oh iya, bolehlah tampilkan kecil ya. 2 ya, 2,5 terus 2. 1,5 terus 1. Ganti variable view-nya ganti. Apa tadi IPK? Apa ya? Itu variable view yang dibawa data dekatnya data view. Ganti di situ apa itu? Apa tadi? Hubungan antara SKS ya, tulis saja SKS, ya, huruf besar SKS, enggak apa-apa ya, kita tulis SKS, di bawahnya IPK. Iya, contoh ya, ini hanya contoh ya. Kembali ke data view. Oke, kita analyze korelasi dulu. Oke, bismillah, kita masuk di analyze. Cari correlate, tulisannya correlate. Bivariat, karena hanya satu. Klik. Kenapa hanya IPK saja yang ini? Coba kembali dulu, coba kembali. Coba berarti tidak variable view. Coba variable view. Jadikan data interval itu mana tadi yang ini, yang muncul tadi SKS-nya tidak ya? Kasih ini saja di ujung measure. Ini measure-nya coba measure-nya. Ya ubah saja kasih sama dengan apa tadi? Kasih sama dengan IPK ya. Ada tadi yang tidak muncul yang mana? Kasih sama dengan yang muncul. Ya. Yang itu, oh iya gitulah. Coba yang tipenya. Coba tipenya string dengan numerik. Klik, coba enggak bisa diklik ya. Oh iya, oke, coba kembali mencoba. Tes. Ya, oke, berarti sama ya. Coba mudah-mudahan bisa. Yang masuk sepetau bisa. Masih IPK ya, berarti SKS yang tidak ada ubah, berarti SKS yang tidak ada ini. Kembali dulu SKS, perbaiki SKS-nya, coba mana kembali ke SKS yang tidak ada ini, variable view. SKS yang tidak ada. Oh, stringnya ganti numerik coba. String ganti numerik. Coba oke Mi. Coba bisa, coba. Oh mungkin karena ada koma-komanya barangkali ya. Masukkan dua-duanya. Ya, satu lagi. Geser. Ini geser enggak kelihatan. Oh ya bisa, sorry. Ya, cepatnya, mantap.
Oke. Ya, bagaimana? Coba nilai person correlation-nya ya. Nilai person korelasi 0,447 IPK-nya. 0,447 IPK-nya. Benar nggak sorry, person korelasinya adalah 0,447. Benar nggak itu? Kembali 0, itu kan 0,447. Itu kan koma ada 0 di depannya. 0,447 sebenarnya itu ya. Coba dilihat benar nggak? Sama nggak nilai R-nya di situ 0,447 sama kan dengan nilai R-nya yang ada di situ. Turunkan. Sama, betul ya? Oke, bagaimana? Paham Ki? Yuni, Eka bisa? Ya, Pak. Bisa Ki? Bisa. Bisa. Sama Ya, ya? Oke, kembali ke SPSS. Oke, banyak yang tidak paham. Cara bisa kita copy di Excel ini. Coba klik itu coba. Saya ajar dulu. Coba klik kanan Ki. Apa Kafrawi? Klik kanan Ki dek. Copy ya. Copy saja tidak apa-apa. Copy. Baru copy saja. Baru Excel buka Excelnya. Itu Excel sudah terbuka. Klik paste di situ pasti tercopy gitu. Pasti paste itu tinggal perbaiki saja. Jangan di screenshot. Ya, tinggal perbaiki anunya tata letaknya tinggal di apa namanya itu person bagian C-nya coba itu C yang C sheet C yang di atas kasih geser ke kanan kasih besar-besar sedikit anunya. Ya, bukan yang di situnya deh, yang di atasnya itu yang warna kuning. Garisnya yang supaya lebar-lebar sedikit. Ya, itu. Lagi. Itu lagi 4-nya blok coba caranya saya bantu ya 4 blok sampai di bawah enggak di 4 blok sampai di N terus oke kasih naik sedikit kasih tip iya terlalu ini lagi oke. Tidak bagus Pak karena tidak ada tabelnya blok itu blok dek mulai korelasi ya dari atas sedikit iya ke bawah iya bikinkan tabelnya cari ada nggak tabel selesai itu yang saya maksud copy begitu bisa dipahami kalau ada tugas dikasih begitu bisa halo bisa ya bisa. Bisa iya Pak, bisa. oke kembali nih ke SPSS coba. Bisa, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tolong saya lupa ya. Kalau di laptop saya itu variable view-nya langsung terbaca. Ternyata di laptopnya Ahmad ya harus diubah dulu semua. Bisa Pak. Iya. Oke, barangkali ada pertanyaan dari sini. Kalau enggak ya mungkin karena saya minta maaf mau langsung masuk lagi di kalkulus ini. Ada pertanyaan Rama, Rizna dan yang lain? Ya, yang dilihat person correlation ya. Ini personnya ada tulisan person korelasi yang 0,447 itu yang dilihat, yang dibaca itunya. N-nya betul toh N-nya sama dengan 1, betul ya? N-nya sama dengan N sama dengan 5, sampelnya kan 5. Oke Mi kalau seperti itu ya. Oke, jadi saya kira Sarman baru bergabung ini Sarman ini ya. Dari mana Sarman baru bergabung ini? Ya maaf Pak, ini lagi ada keluarga yang sakit Pak. Iya Pak. Apa? Jadi Terlambat Sarman tadi Pak. Jadi Sarman ini bantu bagaimana ini? Bantu mengangkat atau bagaimana? Atau dibawa ke puskesmas rumah sakit gitu ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum saya akhiri ya, jadi tolong didengarkan tugasnya. Ya, jadi tugas untuk hari ini ya kita mengambil data barang seperti itu ya. Jadi data barang itu kita mengambil saja intervalnya ya. Untuk X-nya itu intervalnya di antara 20 sampai dengan 80 ya. Untuk X-nya 20 sampai dengan 80, untuk
Y-nya 50 sampai dengan 90 ya, itu intervalnya. Dan untuk jumlah sampelnya ya adalah 40 ya. Jadi jumlah sampel adalah 40. Jadi silahkan dikerja menggunakan manual dan juga menggunakan SPSS. Jadi untuk manualnya saya butuh saya butuh dua cara kerja di person itu. Ada rumusnya tadi yang RXY dan rumusnya juga yang dibawa ya. Dan nilainya harus sama ya. Ya ini salah satunya ya. Yang di atasnya ada tadi yang rumus panjangnya harus kita ada dua nanti yang ingin kita ya itu oke. Jadi yang kita pakai nanti ada dua yang ini yang RXY dan yang dibawa seperti itu yang kita pakai ya. Terus Pak, selanjutnya baru kita uji di Excel ya. Kita menggunakan Excel, berapa nilai R hitungnya ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan SPSS, kita copy paste di SPSS. Sama enggak hasilnya? Kalau sama, silahkan dikirimkan ke saya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jadi untuk deadline waktunya, apa ya? Bagaimana Besok, Pak. Oh, besok ya Eka. Besok jam berapa ini? Supaya jelas dulu. Jam 10. 10 pagi. Ya, bagaimana teman yang lain? Bisa nggak? Oke, ya. Jadi deadline-nya besok jam 10 Besok, Pak. pagi. Ya, jam 10 pagi Rama ya. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerja. Ya, ini data sebarang ya. Jadi silakan masing-masing buat datanya seperti itu ya. Tidak boleh sama dengan temannya ya, tidak boleh kopas. Jadi datanya itu 40 ya, 40 sampelnya. Terus masukkanlah nilai rentang 20 sampai 80 untuk di X-nya. Dan berapa tadi 50 sampai 90 di Y-nya seperti itu ya. Silakan ambil data di antara interval itu. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Ya, saya cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, mau di screen dulu yang hadir. Baik, Pak. Oke. Ya. Saya lihat Ya, apa dulu ya. tugasnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Awi, dan ini. Ahmad, saudara. Ya, apa tadi tugasnya? Saya lupa. Saudara, nggak tahu saya tugasnya. Kau merekam, Jita? Ada Jita di rekamanmu. Yang kumpul tugas, Beh. Satu, sebenarnya enggak tega kasihan kalau mau tinggalkan orang yang sudah kumpul tugas tapi terlambat tuh, enggak tega sebenarnya tinggalkan. Cuma bagaimana enggak enak juga kalau terlambat terus ke sama bapak kumpul karena biasa kadang saya bilang iya selagi selagi kumpul soal kalau bisa cepat-cepat kirim karena saya yang kena sama bapak begitu. Kenapa dia bilang kenapa terlambat gitu. Jadi saya yang enggak enak. Iya, saudara. Iya. Tugas Kalau dulu bisa diambil. tuh bukan saya sendiri. Oh, iya. Kalau memang enggak mau mengumpul sama saya, melapor sama bapak. Kalau sudah direspon sama bapak langsung melapor kembali ke saya karena saya data ini tugas-tugasnya. Seperti Iya, tuh karena tinggal di kopi. iya karena di copy. Terus apa yang saya bilang tadi saya lupa. Ya, seharap kesadarannya teman-teman untuk cepat-cepat kirim tugas. Terus juga
yang merasa kumpul tugas tapi tidak sama saya dari tugas 1 sampai tugas sekarang, kalau bisa melapor nah. Karena jangan sampai kejadian kayak kemarin yang meet. Kemarin itu yang meet saya ditegur sama bapak. Saya kan tanya bapak, ada yang tidak kumpul tugas tapi kumpul soal apa sih yang persyaratan meet itu kan. Dia bilang bapak yang kalau udah kumpul ji tugas-tugasnya dengan persyaratan meet, ikut ji meet kemarin, tapi yang tidak kumpul tugas nggak bisa ikut meet. Nah, kemarin itu dipermasalahkan lagi karena ada yang kumpul soal persyaratan, tidak pernah kumpul tugas. Jadi kalau bisa Iya. perhatikan ki tugas-tugas tak, karena nilai aja semua ini. Iya. Sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Astaga. Makasih ya, Kak. Akhiri tadi